Kebakaran melalap satu bengkel motor di Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Senin dini hari tadi. Api dengan cepat membakar seluruh isi bengkel yang berada di sebuah ruko berukuran 3 x 5 meter karena dalam keadaan kosong. Kebakaran ini awalnya diketahui pertama kali oleh seorang petugas keamanan yang melihat asap keluar dari dalam bangunan bengkel. 5 armada pemadam kebakaran dengan 25 personil Subdinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur diturunkan dan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Munculnya api diduga dari hubungan pendek arus listrik. Pemilik bengkel ditaksir rugi ratusan juta rupiah karena banyaknya onderdil dan alat bengkel yang terbakar. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dengan skor akhir 2-0. Demo mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal di Purwokerto, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Polisi menggagalkan penyelundupan 29 kg narkoba jenis sabu kristal dan 13,5 liter sabu cair di Batam. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, betul sekali. Dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Tania. Pemirsa, inilah News Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, ke informasi lainnya di mana aktor Rio Raivan resmi ditetapkan sebagai tersangka usai ditangkap polisi karena diduga mengkonsumsi sabu dan ekstasi. Seakan tak jarang pemirsa, ini adalah kali kelima Rio Raivan terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat resmi menetapkan aktor Rio Raivan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Rio diduga memiliki dan memakai narkoba jenis sabu dan ekstasi. Rio akan langsung ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Barat selama 20 hari ke depan. Sementara polisi memburu rekan Rio berinisial B yang diduga kuat sebagai pemasok narkotika. Per hari ini, Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Rio Raivan ditangkap di rumahnya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat malam. Polisi juga menyita barang bukti sabu dan ekstasi. Ini adalah kali kelima Rio Raivan ditangkap karena urusan narkoba. Bahkan Rio baru bebas dari penjara pada Februari lalu. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 29 kg narkoba jenis sabu kristal dan juga 13,5 liter sabu cair melalui jalur laut dari Malaysia menuju Batam. Iya, jaringan sabu internasional dikendalikan warga Malaysia. Letak yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura menjadikan Batam sebagai primadona pintu masuk bagi para mafia narkoba internasional. Kali ini Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri menggagalkan penyelundupan sabu di perairan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Batam minggu lalu.
Sabu seberat 29 kg beserta 13,5 liter sabu cair ini dibawa menggunakan kapal speedboat oleh Mulia Abdi, warga Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Rencananya sabu ini akan ditransitkan dulu di sebuah pulau tak bertuan di kawasan Karimun sebelum selanjutnya dibawa ke Kuala Tungkal, Jambi dengan menggunakan jalur laut. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah mengatakan 1 liter sabu cair dapat diolah menjadi 2,5 kg sabu kristal. Ada modus baru di mana barang tersebut dikeluarkan bukan dalam bentuk padat, tapi ingin dikeluarkan dalam bentuk cair. Nah, bentuk cair ini akan diproduksi kembali di tempat tujuan dengan kapasitas 1 liter benda yang cair ini tadi akan bisa menghasilkan 2,5 kg sabu kering. Artinya di sini barang-barang ini yang akan dikeluarkan ini dengan tujuan daerah-daerah tertentu berarti sudah ada di situ laboratoriumnya ataupun tempat pengolahan daripada benda cair ini. Sementara itu, dalam 3 bulan terakhir, Dit Narkoba Polda Kepri juga mengamankan 120 butir pil ekstasi dan 5 kg sabu di Bandara Hang Nadim, Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, masih terkait narkotika, pemirsa, di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap seorang pengedar sabu di kawasan Pangeran Hidayat, Pekanbaru. Pemirsa, saat diringkus, pelaku tak berkutik dan polisi langsung memborgol kedua tangan pelaku. Bahkan dalam penangkapan tersebut, anggota Ditres Narkoba Polda Riau sempat dihadang oleh warga setempat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 26 paket narkoba jenis sabu yang diedarkan. Pelaku inisial AJ beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan dan juga pengembangan lebih lanjut. Pada saat penangkapan, petugas sempat dihadang oleh massa dan alhamdulillah kami bisa mengatasi sehingga kami 2 orang tersangka tersebut dapat kita lakukan penangkapan dan kami lakukan proses penyidikan selanjutnya. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di Kampung Dalam, Pangeran Hidayat maupun Kampung Perendam, mari kita bersatu sama-sama melawan benda narkoba ini, jangan ada yang takut. Karena sesuai dengan komitmen kami akan berantas tuntas seluruh kampung narkoba yang ada di wilayah Pekanbaru. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Demo ratusan mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Ya, ini mahasiswa memaksa masuk ke gedung rektorat, pemirsa. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa UNSUD berdemo menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Mereka memaksa masuk gedung rektorat untuk bertemu rektor. Aksi mahasiswa ini sempat dihadang puluhan satpam kampus yang berjaga di pintu gedung rektorat. Banyaknya mahasiswa membuat petugas keamanan kampus kewalahan dan akhirnya ratusan mahasiswa ini berhasil masuk gedung rektorat. Sementara dorongan massa membuat sejumlah kaca gedung rektorat pecah. Mahasiswa yang mencoba menemui Rektor UNSUD Ahmad Sodik harus kecewa lantaran rektor sedang berada di luar kota. Mahasiswa pun akhirnya menduduki gedung rektorat sambil terus berorasi di dalam gedung. Aksi demo ratusan mahasiswa ini merupakan aksi kedua kali menolak kenaikan UKT tahun 2024 untuk mahasiswa baru. Pasalnya, kenaikan UKT ini dinilai terlalu tinggi. Bahkan kenaikan UKT ini mencapai 5 kali lipat dari UKT tahun 2023 lalu. Aksi demo juga diikuti mahasiswa baru UNSUD dari jalur SNBP yang mengeluhkan tingginya biaya UKT. Padahal kedua orang tuanya hanya seorang buruh dengan penghasilan 1,5 juta rupiah per bulan. Gak nemuin kita, rektor gak tahu di mana, rektor keluar. Dan tuntutannya apa itu? Kita jelas turunkan rektor. Itu ketika kita turunkan rektor. Itu aja. Untuk pada saat ini kita menduduki rektorat. Kita bisa menduduki, kita masuk dalam rektorat, semua masuk dalam rektorat. Belum ada. Dari hal itu, Pak Rektor hari ini ke Jakarta dalam rangka untuk membahas
atau mengkonsultasikan apakah pembahasan di pimpinan ini bisa disetujui atau tidak. Jadi semua keputusan ada di kementerian, tidak kita ini kan unsur masih BLU, sehingga semua keputusan harus di bawah kementerian. Sementara itu, pihak Rektorat Unsut beralasan jika kenaikan UKT 2024 ini didasarkan atas berbagai pertimbangan. Di antaranya, biaya UKT yang berlaku selama ini ditetapkan sejak tahun 2012 belum pernah mengalami penyesuaian dan besarnya UKT ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa ini melakukan aksi dengan menaiki pagar kantor Pemkab Lebak hingga akhirnya rubuh. Dalam insiden tersebut, seorang petugas Satpol PP terluka di bagian kepala dan seorang mahasiswa jatuh pingsan. Kericuhan ini disebabkan karena para mahasiswa tidak diperbolehkan masuk kantor bupati tersebut. Padahal mereka sudah mengajukan berbagai permohonan dan sudah mengajukan audiensi. Padahal aksi mahasiswa ini sudah dilakukan untuk kesekian kalinya. Mereka mempertanyakan solusi atas seringnya banjir merendam wilayah komplek pendidikan dan banyaknya sampah jika terjadi hujan. Komplek pendidikan ini sudah kami sampaikan 6 bulan lalu. Masalah infrastruktur yang ada di komplek pendidikan, masalah penerangan yang ada di komplek pendidikan, masalah komplek pendidikan yang dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, tempat sampah, ada di situ tempat taman baca masyarakat di situ. Tapi tidak sama sekali kemudian mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Para mahasiswa akan terus melakukan aksi ke Pemda Lebak agar pemerintah daerah mau memperbaiki infrastruktur dan mengelola sampah dengan baik. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Iya, 2 kelompok mahasiswa dari 2 fakultas di kampus UIN, Goa, Sulawesi Selatan terlibat bentrok di dalam kampus. Pemirsa, 2 kelompok mahasiswa dari Fakultas Saintek dan Dakwah saling kejar dan lempar batu di halaman parkiran kampus. Petugas pengamanan kampus UIN yang berjaga di lokasi pun berusaha menghalau bentrokan yang terjadi antar 2 kelompok mahasiswa tersebut. Aksi saling serang dan lempar batu baru berhasil dihentikan oleh petugas kampus setelah hampir setengah jam terjadi bentrokan. Diduga bentrokan tersebut terjadi hanya karena masalah sepele dan juga salah paham. Untuk mencegah bentrok susulan terjadi, aparat Polres Goa langsung disiagakan di lokasi bentrokan. Pemirsa, seorang pemuda ditangkap polisi usai membacok pria Paruhbaya di Kabupaten Kulon Progro, Yogyakarta. Penganiayaan ini dipicu usai rasa cemburu pelaku, di mana ini pelaku mengetahui kekasihnya punya hubungan asmara dengan korban. Petugas unit reskrim Polsek Kalibawang menangkap pemuda berinisial AW 21 tahun pelaku pembacokan terhadap kakek berinisial S 60 tahun warga Muntilan, Jawa Tengah. Penganiayaan terjadi di depan sebuah minimarket di Jalan Sentolo Mendut, Kelurahan Banjaroya, Kulon Progo, Yogyakarta. Penganiayaan dipicu rasa cemburu pelaku setelah mengetahui kekasihnya berinisial L 23 tahun memiliki hubungan asmara dengan korban. Kejadian berawal saat pelaku mendapati adanya percakapan pesan singkat antara kekasihnya dengan korban di ponsel kekasih pelaku. Pelaku kemudian menyamar menggunakan ponsel kekasihnya untuk mengajak korban bertemu. Saat korban datang di lokasi, pelaku menganiaya korban menggunakan pedang panjang di bawah pengaruh alkohol. Akibatnya korban menderita luka parah pada punggung dan harus dirawat di Rumah Sakit Muntilan. Jadi antara tersangka dengan L itu sebenarnya pacar seperti itu, kemudian ada tokoh korban yang masuk, tapi sudah lama sebenarnya hubungan. Jadi ada hubungan segitiga yang baru diketahui belakangan oleh tersangka, sehingga menyamar dengan mengambil HP-nya seolah-olah mengundang untuk korban itu datang. Nah, itu kemudian dilakukan penganiayaan. Di situ juga terpengaruh oleh alkoholnya. Korban, ya pacar saya Senono, mau mengajak pacar saya berhubungan intim dengan mau memberikan uang pada pacar saya.
Atas perbuatannya, pelaku yang merupakan residivis kasus penganiayaan ini dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saling ejek di jalan, pemirsa, seorang pemuda di Lampung Tengah tewas akibat penusukan. Pelaku tega melakukan penusukan karena terdesak saat dikeroyok korban dan teman-temannya. Sejumlah massa mengepung pelaku penusukan di Kecamatan Gunung Sunggih, Lampung Tengah, Lampung. Pelaku menusuk korban BR, 17 tahun hingga tewas. Peristiwa bermula saat pelaku AS 21 tahun bersama teman perempuannya tengah berkendara sepeda motor di jalan dan bertemu dengan korban. Saat tiba di sebuah SPBU, pelaku diganggu oleh korban dan kedua temannya. Merasa terganggu, pelaku sempat meminta pertolongan ke warga sekitar namun tidak dihiraukan. Tidak lama kemudian datang sejumlah pria dan mengeroyok pelaku. Merasa terdesak, pelaku mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya dan mengarahkan senjata tajam tersebut secara acak ke arah para pemuda yang mengeroyok dirinya hingga pisau tertancap di perut korban. Kami mengamankan yang bersangkutan di rumah Lurah Terbanggi Agung karena memang sebelumnya terjadi cekcok sehingga terjadi penusukan dan pelaku diamankan di rumah Pak Lurah. Situasi aman kondusif. Yang bersangkutan dini hari tadi sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, viral aksi koboi jalanan terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. 2 orang pesepeda motor terekam kamera pengawas menembak pengendara motor lainnya yang tengah melintas. Warga sekitar menduga aksi tersebut merupakan upaya pembegalan. Kamera pengawas merekam 2 pria berkendara motor melepaskan tembakan beberapa kali ke arah pemotor lain yang melintas masuk ke dalam gang di Komplek Babakan Batawi, Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Usai menembak, 2 pria tersebut kabur meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polrestabes Bandung dan petugas dari Polsek Ujung Berung langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Dari informasi warga, korban saat itu dari pasar hendak pulang ke rumahnya. Warga mengaku aksi tersebut sudah terjadi beberapa kali dan diduga merupakan upaya pembegalan. Pertama kan 2an yang bawa yang nembak itu 2, yang di atas itu kayak nggak tahu temannya, nggak tahu siapa, tapi ikut berhenti di sini. 2 orang lagi, jadi fisik kita 4-an mungkin lebih ya. Itu korban warga sini. Korban kayak banyak yang rumor-rumor warga sini. Ada yang bilang RT 1 habis, ada yang bilang juga ini Jikri RT 2. Jadi nggak tahu simpang kios. Pulangnya dari pasar ya? Kayaknya ya dari pasar. Petugas Satreskrim Polrestabes Bandung saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap aksi koboi tersebut dan mengejar pelaku. Pemirsa, seorang pelaku begal sadis tidak berkutik saat ditangkap petugas Satreskrim Polres Lampung Tengah di rumahnya. Pelaku merupakan residivis yang telah melakukan pembegalan sebanyak 4 kali dalam jangka waktu 3 bulan. Petugas dari TK 308 Satreskrim Polres Lampung Tengah berlari menangkap pelaku begal berinisial LA 27 tahun di Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Saat ditangkap, pelaku yang sering melakukan aksinya di jalan lintas Provinsi Lampung tengah tertidur. Pelaku yang kaget rumahnya dikepung petugas tak dapat berkutik dan langsung dibawa ke mobil polisi beserta barang bukti senjata tajam jenis garpu yang kerap digunakan untuk melakukan aksi begal. Modus pelaku dengan mengincar wanita yang melintas dengan sepeda motor di jalan yang sepi. Kemudian pelaku bersama rekannya mengikuti dan memepet korban serta menodongkan senjata tajam untuk memaksa korbannya berhenti. Pelaku yang merupakan residivis kasus serupa sudah 4 kali beraksi dalam kurun waktu 3 bulan. Korban seorang perempuan yang mana dia hendak pulang mengendarai R2 motor miliknya ke arah Kota Bumi. Namun dia merasa diikuti oleh sebuah motor
2 orang berboncengan, dan betul ternyata daripada pelaku mewepet korban dan langsung mengancam dengan menggunakan laduk atau pisau garpu karena korban ketakutan, sehingga motor, berikut tas, dan juga HP berhasil dibawa oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ya, pemirsa, berdalih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 2 pria ditangkap usai membegal pelajar di Depok, Jawa Barat. Aksi begal para pelaku terbilang sadis karena nekat melukai korbannya. Dua pelaku begal berinisial NA dan W ditangkap polisi usai videonya viral saat merebut ponsel milik pelajar di Depok, Jawa Barat. Dalam aksi pembegalan tersebut, satu korban siswa sekolah menengah pertama mengalami luka bacok pada bagian pinggang sebelah kiri. Kedua pelaku diringkus di tempat berbeda dengan barang bukti senjata tajam jenis celurit. Dalam menjalankan aksinya, 2 pelaku saling berbagi tugas, di mana NA bertugas mengendarai motor, sementara W merampas ponsel dan melukai korbannya. Dalam sehari, 2 pelaku ini beraksi di 3 wilayah Depok, yakni di Beji, Cinere, dan Krukut. Ya, jadi mereka ini setelah kita tanya ternyata ada 3 TKP dalam 1 hari. Kalau di Depok aja tuh ada di Beji, di Krukut, sama di Cinere. Nah, ini pelakunya ini selalu mengincar anak-anak sekolah yang membawa barang berharga seperti handphone gitu ya, terus lalu dipepet dan diambil. Kalau misalnya melawan, nah itu akan ada aksi dari si pelaku untuk melakukan penganiayaan. Sementara itu, pelaku berinisial W sudah 6 kali melakukan aksinya di wilayah Jakarta Selatan dan Depok. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, seorang siswa SMP menjadi korban pembegalan di Jalan Anggrek, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku mengadang korban yang tengah berjalan sendiri. Korban sempat melawan dan berteriak saat pelaku mengambil paksa ponsel milik korban, sehingga pelaku melayangkan celurit pada korban. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka di pinggang. Pemirsa, pasangan suami istri di Padang, Sumatera Barat diringkus tim Klewang saat Reskrim Polresta Padang di tempat berbeda usai melakukan aksi penjamretan di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam melancarkan aksinya, kedua pelaku dikenal sadis karena tak segan melukai para korbannya. Sepasang suami istri menjadi pelaku penjamretan di daerah Arai Pinang, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Akibat aksi keji pelaku, korban seorang ibu rumah tangga bersama anaknya yang masih balita mengalami luka di kepala dan wajah karena terjatuh dari sepeda motor usai dijamret pelaku. Berkat rekaman kamera pengawas, petugas kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil mengidentifikasi pelaku dan meringkus salah satu pelaku berinisial L, 30 tahun di daerah Pasar Raya, Kota Padang. Dari tersangka, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 unit ponsel hasil penjamretan. Si pelaku atau tersangka tarik-menarik dengan korban, yang mengakibatkan korban jatuh mengalami luka-luka. Korban 2 orang, ibu dan anak. Makan satu. Main pagi bang. Ayo. Sementara suami pelaku yang turut serta menjamret berhasil ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Tersangka ditangkap bersama 1 orang penadah yang selama ini menampung barang hasil curian. Penangkapan tersangka dilakukan setelah proses pengembangan usai menangkap istri pelaku. Dalam aksinya, sang istri bertugas merampas barang korban, sementara suami mengendarai sepeda motor. Pasangan suami istri ini sudah beraksi di 5 lokasi di wilayah Kota Padang dalam 1 bulan terakhir. Curas, spesialis curas, sudah sangat meresahkan masyarakat, sudah melakukan kegiatan kejahatannya di beberapa TKP. Kemarin kita berhasil amankan seorang perempuan. Nah, kemudian dari pengembangan perempuan ini
kita kemudian lakukan penangkapan kembali 1 hari berikutnya yang juga merupakan suaminya. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan merilis hasil penyelidikan mengenai kematian Brigadir RA di kawasan Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menegaskan Brigadir RA tewas karena bunuh diri. Aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan merilis hasil penyelidikan mengenai tewasnya anggota Polresta Manado berinisial RA yang tewas di dalam mobil di sebuah rumah di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menjelaskan dari hasil penyelidikan yang dilakukan secara komprehensif, Brigadir RA tewas karena bunuh diri. Berdasarkan keterangan para saksi dengan didukung oleh barang bukti dan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif dengan metode scientific crime investigation, disimpulkan bahwa jenazah yang ditemukan di dalam mobil pada halaman rumah di Jalan Mampang Perapatan 4 RT 10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan karena korban bunuh diri dengan cara menembakkan senjata api jenis pistol HS kaliber 9 mm ke arah kepala. Jenazah Brigadir RA kini telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Kalasei, Sulawesi Utara. Istri Brigadir RA tak percaya suaminya bunuh diri, namun keluarga menolak jenazah RA diautopsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus penyakit demam berdarah denggi di Kota Bekasi, Jawa Barat terus meningkat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini pemirsa, tetaplah di Ajus Pagi.